Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Setio Budi dari SMK Yasmu Manyar Gresik, mahasiswa LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dalam video PPL kedua kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan fungsi perintah CAD 3 dimensi, mata pelajaran gambar teknik manufaktur CAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Kabarnya baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai aktivitas, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. Kita awali pagi hari ini dengan doa sama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Untuk memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum mulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang saya panggil
tunjuk tangan. Angkat tangan, kemudian hadir, gitu ya. Nah, Muhammad Hamada, ya. Nasrul, ya. Zaka, hadir. Agus, hadir Agus. Firman, Arfi Ardiansa, Azam, kemudian Uli, Laila Larif, kemudian Muhammad Rizki, hadir. Baik, hadir semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih semangat ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang kemarin ya sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang IHS 2 dimensi. Betul, 100. Kita beri aplaus dulu untuk kelihatan ya, dari belakang kelihatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah melalui tayangan PPT video, peserta didik mampu: 1. Menyebutkan fungsi perintah CAD 2D dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui tayangan PPT, nanti setelah saya tayangkan, peserta didik mampu menganalisa ya, kesalahan fungsi CAD 3D dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah melalui tayangan PPT, peserta didik mampu membuat gambar sederhana CAD 3D. Itu tujuan nanti setelah kita mempelajari materi hari ini. Kita menggunakan modelnya yaitu project listening. Jadi otomatis nanti di akhir kalian akan membuat suatu produk gambar, ya, gambar. Jadi nanti prosesnya seperti apa? Silakan nanti didesain sendiri, kemudian langkah-langkahnya, kemudian nanti membuat jadwal atau langkah-langkah pembuatan part itu berapa menit dan sebagainya. Kemudian nanti di akhir itu mendesain, terakhir mempresentasikan nanti. Jadi silakan di akhir nanti kalian mempresentasikan. Jadi hasil yang kalian buat, yang kerjakan, silakan dipresentasikan per kelompok. Nanti caranya bagaimana? Nah, caranya nanti dimasukkan. Jadi nanti saya sediakan flash disk di laptop, jadi di copy nanti ya, di copy, dimasukkan. Silakan nanti dipresentasikan di sini. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan. Kemudian penilaiannya bagaimana? Nanti ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, nanti ada tes formatif. Kemudian yang ketiga itu adalah keterampilan menggambar. Nah, begitu nanti ya. Jadi ada 3 penilaian nanti. Jadi ada sikap, kemudian nanti ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Ada pertanyaan dari sini? Ya, jangan lupa nanti ketika menggunakan laptop K3-nya harus diperhatikan. Kenapa? Karena dampaknya akan besar sekali, cepat rusak. Harusnya itu masanya 1 tahun, 2 tahun, laptop itu belum diganti, tapi akibat dari kelalaian penggunaan yang tidak sesuai, maka laptop akan cepat rusak. Maka dari itu ketika nanti membuka dan menutup sesuai dengan SOP. SOP-nya bagaimana? 1, tekan power. Ketika nanti sudah muncul loading, biarkan dulu sampai dia standby, jadi sudah ready digunakan. Nah, ketika menutup bagaimana? Sama, shutdown, kemudian biarkan dulu, jangan langsung ditutup. Gitu ya, Pak, sudah paham ya, sudah mengerti ya. Nah, jadi itu mohon diperhatikan karena nanti berhubungan dengan itu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan disimak. Saya akan tampilkan video, ya, disimak materinya. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Gitu ya, paham ya? Oke, siap. Sekarang silahkan diperhatikan video berikut ini.
Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Abid. Digunakan untuk apa perintah extrude? Pertanyaannya dari temanmu itu adalah digunakan untuk apa? Extrude dipakai untuk apa gitu? Untuk perintah apa? Dari 2 dimensi, sket tadi, dibuatlah suatu bidang. Dengan perintah apa? Dengan perintah extrude. Nah, sudah jelas? Yang kedua adalah revolve. Ya, revolve. Diamati dulu, diamati nanti seperti apa dan digunakan. Silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Bebas ya, monggo. Kalau tidak paham silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Oke ya, saya lanjutkan ya. Yang kedua, dicermati video berikut ini. Ada pertanyaan, perintah revolve itu digunakan atau revolve itu digunakan untuk apa saja? Bisa membantu menjawab? Ya, monggo silakan. Nama saya Muhammad Nasrul Abid. Revolver digunakan untuk membuat suatu lingkaran. Sudah. Ini ada dijawab dengan apa? Abi, revolve digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, mungkin ada pendapat lain selain Hamada? Ada Hamada? Arif? Revolve digunakan untuk apa? Temanmu tadi menjawab digunakan untuk membuat lingkaran. Jadi membuat lingkaran itu menggunakan revolve. Itu jawaban dari teman. Mungkin ada jawaban yang lain selain dari temanmu tadi untuk membuat lingkaran tadi. Ya, monggo silakan. Nah, ya silakan, ya mungkin, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Khairul Lailal Arif. Jawabannya digunakan untuk membuat bidang yang berbentuk silinder. Ananda Arif berarti menjawab kalau revolve, perintah revolve itu digunakan untuk membuat silinder. Nah, itu memang lingkaran. Ini yang ini lingkaran, itu silinder. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Jadi atas itu ada menu. Ya, ada menu yang di sana. Ada box samping, ini box. Kemudian yang ini extrude. Ya, ada extrude, ada box. Diklik di bawahnya itu ada anak panah. Ya, di situ ada menu-menu. Termasuk salah satunya yang di bawah extrude ini adalah revolve. Kalau extrude tadi untuk bidang, jadi contoh seperti persegi, kemudian macam banyak sekali bidang-bidangnya. Kalau revolve itu digunakan lingkaran berbentuk silinder. Contoh seperti apa? Poros. Jadi ada 2 perintah yang kamu gunakan nanti. Jadi ada perintah extrude dan ada perintah revolve. Oke, ada pertanyaan lagi dari sini, baik extrude maupun revolve sebelum kita lanjutkan?
Sudah pahamkah? Sudah pahamkah? Paham? Oke, kalau sudah paham, nanti ya setelah ini, nah ini kalian bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian buat satu project. Jadi buat satu project bebas, terserah yang berhubungan dengan alat-alat permesinan. Ya, alat-alat permesinan. Maksimal 3 komponen atau 2 komponen maksimal. Maksimal 2, minimal maksimal 3, minimal 2. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada pertanyaan? Ada satu video lagi, tolong dicermati ya, mungkin nanti sebagai referensi kalian dalam membuat suatu project. Oke ya, silakan dicermati video berikut ini. Silahkan bentuk kelompok, dirundingkan, ya, didiskusikan dengan temanmu, kira-kira proyek apa yang akan dibuat. Monggo, silahkan membentuk kelompok. Oke, buat silahkan, mungkin cari di internet boleh, di laptopnya dikeluarkan, cari di browsing juga boleh. Cari dulu, cari di internet, di ini kan ada, di ya, dicari. Nah, nanti kan muncul sendiri, Mas, apa saja. Kata kelompok 1 diskusi ragum. Oke, kelompok 2-nya apa tadi kelompok 2-nya? Kelompok 2-nya apa tadi? Oke, tracker, kemudian kelompok 3-nya C. Sekarang silakan ditentukan nanti pembuatan parts-nya maksimal ya, pembuatan parts-nya itu maksimal 15 menit. Jadi 15 menit pas jam 9 harus selesai. Setuju ya? Oke ya. Oke, sekarang silakan dibuka aplikasinya, kemudian silakan dikerjakan per partnya. Oke, monggo silakan dibuka langsung. Nah, dibuka langsung aplikasinya, Mas. Dibuka langsung aplikasinya. Ya, betul. Langsung oke. Aplikasi ya, yaitu atas 2010. Ya, betul. Ya. Langkah-langkahnya seperti yang ada di video tadi. Nah, langkah pertama, langkah kedua. Buka itu dulu. Betul. Nanti dikasih nama nanti saja terakhir. Ya. Sesuai yang ada di buat apa dulu pertama, kedua. Nah, itu nah, kan ada bagiannya ya. Berarti pertama harus membuat apa dulu kan ini? 1 ke sini ya, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nah, baru di extrude. Ya. Betul, ya wes lanjutkan. Berarti nanti ada tahapan-tahapannya. Ini pertama, kedua, ketiga. Betul. Sudah bisa. Masuk dulu. Ya, pilih salah satu. Pilih salah satu, kemudian baru ada langkah-langkahnya membuatnya sesuaikan dengan ini. Tracker kan ini dengan 1 ya. Ini langkahnya kan harus buat ini dulu berarti base-nya atau mungkin sampingnya atau tengahnya. Monggo silakan di anu. Boleh dibuka dulu. Nah, oke, di open, kemudian itu di open, bener sudah di open. Tadi loh, ya ini loh, nah bawah. Nah, baru kamu langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat begitu, terus sampai jadi ya. Ayo lanjutkan, 15 menit. Sudah bisa, kelompok 1 ya, betul.
Ya, langkah-langkahnya. Betul. Harus buat apa dulu yang pertama, terus kemudian kedua, ketiga, baru nanti terakhir di extrude. Nah, misalnya seperti itu. Dua misalnya bidang berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atau boleh kamu, oh bawahnya dulu Pak, monggo, enggak apa-apa, terserah kamu. Bebas. Loh Mbak, kenapa kecil? Kok sudah. Kelompok sudah. Mana? Oh ya. Oke, waktu 15 menit sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 ya. Masukkan ke flash disk. Dimasukkan ke flash disk nanti ya. Gantian dulu kelompok 1. Sudah, kelompok 1. Mana? Ayo mana? Kelompok 2 masukkan ke flash disk. Kelompok 3 masukkan ke flash disk, disimpan dulu. Dimasukkan di save as, simpan di nama kelompok. Sip. Pojok. Sudah semuanya? Oke. Anak-anak silakan dipresentasikan mulai dari kelompok 1 ya, hasil kerja dari proyek yang kalian lakukan. Dari kelompok 1 dulu silakan, nanti ada yang operator ya, ada yang mempresentasikan hasilnya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan ragum bagian atas. Yang pertama, bagian pertama, klik. Bagian pertama yaitu membuat skate. Pilih lem dengan ukuran sebagai berikut. Dengan panjang 70 dan tinggi 30. Kemudian extrude dengan tebalan 114 mm. Yang kedua, bagian kedua, yaitu yang pertama, buat skate, pilih IRC dengan ukuran 60 mm dengan tebal 10 mm dan di fillet di masing-masing ujung dengan tebal 10 mm. Yang ketiga, bagian ketiga yaitu bagian samping dengan menggunakan len dengan ukuran panjang 120 dan tinggi 70 mm dan kemiringan 70 derajat. Kemudian buat word plan berada di tengahnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kelompok pertama, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Diansyah dan Muhammad Maulana
Firman Maulana dan Ahmad Jawaluddin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil proyek yaitu pembuatan alat mesin tracker, as tracker bagian atas, bagian 1. Buat sket dengan cara sebagai berikut. Pilih cycle dengan ukuran diameter 25, kemudian extrude dengan ketebalan 50 mm. Bagian kedua. Buat sket, pilih cycle dengan ukuran 25, kemudian extrude dengan ketebalan 50 mm. Bagian ketiga. Buat sket, pilih cycle dengan ukuran diameter 30, extrude dengan ketebalan 10 mm. Demikian presentasi dari kami kelompok 2 dengan proyek peralatan pemesinan yaitu tracker bagian atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita evaluasi ya dari yang pertama, kita evaluasi dari yang pertama mengerjakan tadi ragum atas ya. Oke ya, perhatikan semuanya, perhatikan. Jadi betul yang dilakukan kelompok 1. Jadi ada beberapa tahap tadi ya, sudah dilakukan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Jadi yang awal ketika kita tadi kerjakan dulu tahapannya apa. Nah, itu ya. Nah, ini. Jadi tahap pertama kita lakukan, tahap kedua baru tahap ketiga. Seperti begitu seterusnya. Itu tahap-tahap dari pembuatan proyek sesuai dengan gambar yang diinginkan. Itu dari kelompok 1. Jadi sudah cukup bagus sekali. Ya, kita beri applause. Sekarang pada kegiatan selanjutnya yaitu kita beri reward. Ya, kita beri reward dari 3 kelompok yang paling bagus, yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nah. Oke, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, pengetahuan kalian, nanti ada tes formatif. Ya, tes formatif nanti silakan dikerjakan, langsung dibuka HP-nya masing-masing, mulai dikeluarkan semuanya HP-nya. Ya, HP-nya dikeluarkan. Oke, kalau sudah selesai, yang kedua silahkan diisi lembar refleksi. Ya, Agus, untuk pengisian formnya silakan di-share. Linknya silakan di-share ke teman-teman. Jadi silakan diisi lembar refleksi. Anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, tapi sebelumnya anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar. Ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Silakan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.